Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Yulia Matia Rahman dengan NPM 205400446. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang komponen kurikulum. Apa ya komponen kurikulum itu? Komponen kurikulum adalah komponen yang berkaitan dengan pengembangan mata pelajaran yang mengacu pada tujuan pendidikan. Nah, sebelum kita sebutkan komponen kurikulum itu apa aja, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum adalah suatu sistem. Sebagai suatu sistem kurikulum mempunyai komponen-komponen atau bagian-bagian yang saling mendukung dan membentuk suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen kurikulum. Komponen kurikulum itu ada 5 macam. Yang pertama adalah komponen tujuan. Tujuan kurikulum pada hakikatnya adalah tujuan dari setiap program yang akan diberikan kepada anak didik. Tujuan umum pendidikan dalam sistem pendidikan nasional, tujuan umum pendidikan dijabarkan dari sebuah falsafat bangsa, yakni Pancasila. Perumusan tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah kurikulum. Pada tujuan pendidikan memiliki klasifikasi mulai dari tujuan yang paling umum hingga tujuan khusus yang dapat diukur dengan kompetensi tujuan pendidikan. Tujuan kurikulum diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional atau TPN. Tujuan pendidikan nasional adalah sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan, yang artinya setiap lembaga dan penyelenggara pendidikan harus dapat membentuk manusia sesuai dengan rumusan itu, baik pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Yang kedua adalah tujuan institusional atau TI. Tujuan ini harus dicapai karena di tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka semua menempuh dan dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Yang ketiga adalah tujuan kurikuler atau TK. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Karena tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki anak didik serta mereka yang menyelesaikan suatu bidang studi tertentu. Dalam suatu lembaga pendidikan, tujuan kurikuler juga pada dasarnya merupakan tujuan untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dengan demikian, suatu tujuan kurikuler yang dapat mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional. Yang terakhir adalah tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran atau TP. Tujuan ini disebut dengan tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional karena tujuan yang paling khusus. Tujuan pembelajaran adalah kemampuan kompetensi atau keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu. Hal ini dinyatakan karena hanya guru yang memahami kondisi lapangan termasuk memahami karakteristik siswa yang akan melakukan pembelajaran di suatu sekolah. Komponen yang kedua adalah materi atau isi. Komponen isi atau materi pembelajaran adalah komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum merupakan jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program masing-masing bidang studi tersebut. Jenis bidang studi ditentukan atas dasar tujuan institusional sekolah yang bersangkutan. Dalam menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar, tidak lepas dari filsafat dan teori pendidikan yang dikembangkan. Dalam praktiknya, untuk menentukan materi pembelajaran perlu memperhatikan hal-hal tersebut. A. Sahih atau valid. Dalam arti materi yang dituangkan dalam pembelajaran harus benar-benar telah teruji kebenarannya dan kesahihannya. B. Tingkat kepentingan materi. Tingkat kepentingan materi ini harus benar-benar diperhatikan karena
kita harus memberikan materi yang penting untuk dipelajari oleh siswa agar siswa dapat menerima materi dengan baik. C. Kebermaknaan. Materi yang dipilih harus mempunyai manfaat akademis maupun non-akademis. Manfaat akademis yaitu memiliki dasar-dasar pengetahuan dengan keterampilan yang akan dikembangkan lebih lanjut pada jenjang pendidikan yang lebih lanjut. Sedangkan manfaat non-akademik adalah dapat mengembangkan kecakapan hidup dan sikap yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-harinya. Dia layak dipelajari. Materi memungkinkan untuk dipelajari dari aspek tingkat kesulitannya maupun aspek kelayakannya terhadap manfaat materi dan kondisi setempat. Yang terakhir adalah menarik minat. Materi yang disajikan untuk peserta didik hendaknya harus menarik minat dan dapat memotivasinya agar peserta didik dapat menumbuhkan rasa ingin tahu sehingga mereka muncul dorongan untuk mengembangkan kemampuan mereka sendiri. Yang ketiga adalah komponen strategi atau metode. Strategi atau metode adalah komponen yang mempunyai fungsi yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan yang sangat ditentukan oleh komponen ini. Bagaimanapun lengkap dan jelasnya komponen lain tanpa dapat diimplementasikan melalui strategi yang tepat, maka komponen-komponen tersebut tidak akan memiliki makna dalam proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, setiap guru perlu memiliki dan memahami secara baik peran fungsi metode dan strategi dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Yang keempat adalah komponen alat dan sumber. Walaupun fungsinya sebagai alat bantu, akan tetapi memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dalam kemajuan teknologi. Seperti saat sekarang ini, secara siswa dapat belajar dari mana saja, kapan saja, dengan manfaat hasil teknologi. Oleh karena itu, peran dan tugas guru bergeser dan peran sebagai sumber belajar menjadi peran sebagai pengelola sumber belajar. Melalui penggunaan berbagai sumber itu diharapkan kualitas pembelajaran akan semakin meningkat. Yang terakhir adalah evaluasi. Kurikulum evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Atau evaluasi dapat digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan oleh kurikulum. Sekian video komponen kurikulum ini saya buat. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk saya dan untuk kalian semua yang menonton video ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian semua bisa memahami isi materi dari komponen kurikulum yang saya bawakan ini. Terima kasih dan see you.